Ya, baik. Jadi semester 1 ini kita ketemu di mata kuliah matematika diskrit. Jadi kalau anak informatika pasti akan ketemu dengan matematika diskrit. Pak, saya off cam ya. Apa itu matematika diskrit? Dan matematika diskritnya itu ada 2. Matematika diskrit 1 dan nanti semester 2 kita akan ketemu lagi di matematika diskrit 2. Jadi agak berbeda dengan elektro. Kalau elektro itu ketemunya dengan matematika yang tidak diskrit gitu, kontinu. Walaupun informatika juga ketemu, cuma tidak sebanyak anak elektro. Nah, demikian juga sebaliknya, anak elektro itu tidak ketemu dengan matematika diskrit, jarang gitu. Nah, apa itu diskrit? Diskrit itu cabang matematika yang mempelajari tentang objek-objek diskrit atau objek-objek diskrit, benda-benda diskrit. Benda-benda diskrit itu apa? Benda-benda diskrit itu benda yang bisa dihitung satu persatu, gitu. Karena lawannya diskrit adalah kontinu. Kalau kontinu itu nyambung terus. Jadi benda yang diskrit itu misalnya meja, kursi, manusia, orang. Karena kita nggak mungkin menyebutkan setengah kursi. Nanti kan jomplang gitu ya. Atau mejanya setengah gitu. Atau orangnya setengah gitu nggak mungkin, nggak ada. Tapi kalau kontinu itu ada pecahannya. Jadi antara objek satu dengan yang lain itu nyambung. Kayak contohnya kayak apa, Bu? Contohnya kayak misalnya tetesan minyak. Tetesan pertama sama kedua itu seolah-olah kan 2 tetes gitu ya. Tapi begitu tetesan pertama nyampe bawah misalnya atau nyampe wadahnya, itu sebetulnya di atasnya sudah nyusul tetesan berikutnya gitu. Nah, lebih jelasnya lagi kalau kita bicara angka, matematika diskrit itu adalah bilangan bulat. 1, 2, 100, 300 gitu. Kalau yang kontinu bilangannya pecahan. Jahat. Misalnya ya, antara 1 sampai 2, kalau kita bicara pada lingkup bilangan bulat atau bilangan diskrit, maka antara 1 dan 2 itu nggak ada angka. Karena setelah 1 pasti 2, gitu ya. Tapi kalau kita bicara pada konteks bilangan real atau bilangan kontinu, matematika kontinu, maka antara 1 sampai 2 ada banyak sekali angka. Ada tak berhingga angka. Karena kita bisa nyebut angka berapapun di sana. Ada 1,5, ada 1,2, ada 1,04, 1,9, 1,98 gitu ya. Jadi tak terhingga, banyak banget. Gitu ya. Jadi bedanya begitu. Nah, informatika itu akan bicara di matematika diskrit. Nanti karena data yang kita punya ketika kita simpan dalam komputer, sistem komputer, sistem digital, dia akan berubah menjadi angka 01 gitu ya. Nah, jadi lingkup matematika diskrit itu apa aja? Nah, sebelum kita ke sana, kita coba lihat contoh-contoh permasalahan atau contoh-contoh persoalan di dalam matematika diskrit. Contohnya nih misalnya ada masalah kita diminta untuk menentukan berapa cara yang bisa kita buat untuk membuat password sebuah sistem komputer. Tentu misalnya disyaratkan panjang karakternya minimal 8 gitu ya atau persis 8. Kemudian itu aja sudah menghasilkan banyaknya cara yang berbeda. Apalagi kalau dibatasi bahwa di dalam password itu harus mengandung angka dan huruf. Masih lagi ditambahi, misalnya hurufnya minimal harus ada huruf besar, gitu ya. Itu contoh-contoh persoalan matematika diskrit. Ada lagi misalnya berapa peluang untuk menang sebuah undian, ada berapa cara, kemudian berapa alamat internet yang valid, gitu. Itu contoh-contoh persoalan diskrit. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar matematika diskrit untuk teknik informatika? Karena matematika diskrit ini adalah landasan atau dasar dari bidang matematika yang lain, seperti logika, teori bilangan, aljabar linier dan abstrak, kombinatorik, graf, peluang, kemudian ada struktur data. Ini nanti semua mata kuliah di semester-semester berikutnya. Ada keamanan komputer, kemudian ada kriptografi, macam-macam, gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya jenis bilangannya ini sih tidak sulit. Tidak, kalau kalian ketemu mata kuliah kalkulus maka ini tidak sesusah kalkulus. Ya, ini bilangannya bulat kok, jadi gampang. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi
Oh iya, sebentar. Ini sudah masuk ke himpunan. Oh ya, sudah saya tulis di sini deh. Di sinaunya saya bukakan di sini. Ini ya, untuk komponen penilaiannya, saya ambil dari 3 komponen, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Presensi saya nggak hitung. Karena saya tahu mungkin kalian sambil bekerja gitu ya, atau kalian punya kegiatan lain, jadi saya tidak bisa mengurangi nilai hanya karena kalian tidak masuk. Karena kan toh misalnya kalian tidak masuk, kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Jadi setiap perkuliahan nanti akan kita rekam, dan yang misalnya ada yang tidak berhalang, ada yang berhalangan hadir, bisa melihat rekaman perkuliahan itu. Sehingga komponen presensi saya tidak hitung. Tapi tugas, yang penting kalian mengumpulkan tugas. Kemudian ikut UTS dan ikut UAS. Tugas 30% bobotnya, UTS 30%, kemudian UASnya 40%. Tugas itu misalnya nih, saya punya 9 kali tugas dilengkapi. Saya tidak pernah menutup, misalnya tugasnya seminggu ya, kalian punya waktu seminggu kan bisa dikerjakan kapanpun gitu. Nanti setelah akhir seminggu, misalnya ini hari Selasa, berarti terakhir pengumpulan tugas adalah Senin depan. Nah, setelah itu nanti saya berikan jawabannya gitu. Nah, kalian coba. Biasanya saya tidak menilai salah benernya ya, karena kalian boleh kerjasama. Karena yang penting adalah tugas ini sebagai ajang kalian untuk berlatih mengerjakan soal gitu. Supaya nanti waktu UTS sama UAS yang waktunya relatif pendek, 90 menit, biasanya kalau kelas sore sih agak saya beri waktu agak panjang ya, misalnya 2 jam gitu ya. Nah, itu tuh kalian sudah terbiasa karena sudah sering mengerjakan tugas gitu ya. Jadi kalau ada tugas walaupun tidak masuk misalnya, silakan dicek di sinaunya apakah hari ini ada tugas atau tidak. Benar atau salah saya tetap kasih poin 90. Oke. Nah, baru nanti yang UTS sama UAS itu yang saya koreksi. Jadi tugas mungkin saya tidak koreksi, saya hanya melihat kalian ngumpulin atau tidak gitu. Terus nanti akhir pertemuan setelah deadline-nya sampai, saya akan berikan jawabannya gitu ya. Oke, UTS 30%, UAS-nya 40%. Kemudian skala penilaiannya ini berlaku untuk mata kuliah apapun ya. Jadi kalau nilainya antara 85 sampai 100 A, 75 sampai 85 AB. Ini sama dengannya di sini. 85 masuk di sini. Ini kurang sama dengan. Oke, kira-kira begitu. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Lalu bukunya nanti saya tambahkan di sini untuk buku matematika diskrit versi lengkapnya ya. Tapi ini juga sebetulnya lengkap, tapi masih pengantar aja. Nanti yang bukunya saya tambahkan di bagian sini ya. Ini saya belum tambahkan. Tapi ini yang per materi sudah saya masukkan di setiap pertemuan. Nah, kita punya 12 kali pertemuan kuliah, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Jadi totalnya ada 14 pertemuan. Kira-kira begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, kita lanjutkan ya dengan himpunan ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, himpunan, jadi materinya itu nanti himpunan logika matematika. Oh, di sini. Saya sudah. Nah, ini ya untuk yang sebelum UTS, materi kita adalah himpunan, kemudian logika matematika. Sudah, jadi himpunan dengan logika matematika. Tapi akan kita pecah 2 materi besar itu menjadi 6 kali pertemuan. Ya. Dan ini saya rasa hampir sama kok himpunan dengan logika matematika karena kita akan belajar hukum aljabar yang ada di sana, ada 11 hukum, dan di himpunan sama di logika itu sama. Hanya berbeda tanda. Kalau himpunan kita pakai union sama irisan, U dan U terbalik gitu ya. Kalau di logika kita pakai V sama V terbalik. V itu atau, V terbaliknya dan. Jadi dan sama atau, kalau di himpunan union dan irisan gitu. Jadi ini enggak sulit sih. Oke, saya lanjut ke sini. Kita mulai dengan himpunan. Himpunan tentu kalian kenal dong, himpunan itu kumpulan objek gitu ya, kumpulan sembarang gitu. Jadi kalau kita lihat definisinya,
Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Kenapa ada kata berbeda? Karena kalau kembar, ya cukup kita sebut satu aja. Kalau ada dua himpunan kembar di sana, maka dianggap satu. Ya. Dan objek-objek yang masuk di dalam himpunan itu kita sebut dengan anggota, elemen, unsur gitu ya. Jadi anggota himpunan A, elemen himpunan A atau unsur himpunan A. Contohnya, nah kayak gini. Ini misalnya himpunan yang isinya macam-macam gitu ya. Ada binatang, ada buah, ada payung dan seterusnya. Ada tulisan, ini kumpulan objek. Oke, lalu contoh lagi HMJ, himpunan matematika jurusan, itu adalah contoh himpunan. Karena di dalam HMJ itu ada anggotanya. Anggotanya siapa? Anggotanya masih mahasiswa dalam jurusan tertentu, misalnya HMJ Elektro, HMJ Informatika. Ya, anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa informatika. HMJ Elektro ya berarti anggotanya mahasiswa-mahasiswa teknik elektro, gitu ya. Dan setiap mahasiswa di sana kan semuanya berbeda, tidak ada yang kembar. Namanya kan bisa kembar, Bu. Namanya kembar, tapi orangnya kan beda, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya ini contoh himpunan huruf besar sama huruf kecil. Nah, ini contoh-contoh himpunan aja. Oke. Lalu cara menyajikan himpunan itu ada beberapa cara. Ada 4 cara untuk menyajikan himpunan. Jadi, boleh pakai cara yang nanti di beberapa buku atau di beberapa kasus kadang-kadang kita sebaiknya pakai cara enumerasi atau sebaiknya menggunakan sifat gitu ya. Kita coba lihat bagaimana cara menyajikan himpunan apa saja. Yang pertama, enumerasi. Enumerasi itu maksudnya menyebutkan satu persatu anggota dari himpunan itu secara rinci. Contohnya A isinya 1, 2, 3, 4. Ini enumerasi. Kalau mau ditulis kalimat sebetulnya ini adalah himpunan 4 bilangan asli yang pertama. Gitu. Tapi cara enumerasi itu seperti ini. Jadi disebutkan satu persatu secara rinci. Kemudian B, anggotanya 4, 6, 8, 10. Kalau ini mau dituliskan dengan kalimat, kita boleh nyebut B adalah himpunan bilangan genap yang lebih besar dari 2, misalnya gitu ya. 4 bilangan genap yang lebih besar dari 2. Nah, kemudian kita coba lihat C. C ini contoh bilangan yang tidak bisa disampaikan dengan menggunakan sifat. Karena isinya macam-macam. Ada kucing, ada A, ada Amir, ada 10, ada Paku. Yang R juga sama. Ada himpunan A, B, lalu ada himpunan ABC, lalu ada himpunan AC. Gitu ya. Jadi enumerasi itu menyebutkan satu persatu anggotanya. Tapi tentu ini ada batasannya. Batasannya adalah syaratnya bahwa anggota himpunan dari himpunan tersebut itu harus terbatas. Tidak bisa anggota himpunannya tak terhingga kita mau nyebut satu persatu nggak bisa. Gitu ya. Kalau terbatas itu seperti ini misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Artinya ini ada 100 elemen di dalam himpunan tersebut. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100. Kemudian bilangan bulat itu kan isinya negatif, 0, positif. Semua bilangan negatif, bilangan bulat positif dan 0 itu adalah bilangan bulat. Ini cara enumerasi, gitu ya. Yang kedua, sebelum ke cara yang kedua. Nah, dari himpunan-himpunan ini, kalau kita lihat di himpunan R dan C itu adalah himpunan yang anggotanya ada himpunan lagi, gitu ya. Jadi ini ada A, B, lalu himpunan yang berisi ABC, lalu himpunan yang berisi AC. Jadi kalau digambarkan tuh nanti pakai diagram Venn mungkin lebih jelas ya. Nanti kita ke sana. Nah, lalu bagaimana cara menyebutkan keanggotaan dalam sebuah himpunan? Kalau mau menyebutkan keanggotaan, kita pakai simbol seperti huruf E tapi lengkung gitu ya. Kayak apa ya ini? Garpu? Ya, E E melengkung lah ya. Ini karena ini harus begini, harus melengkung gitu. C terus ada
ada garisnya tengahnya gitu. Ini dibacanya X adalah anggota A. Kalau bukan anggota A berarti tinggal dicoret X bukan anggota A. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya. Misalnya, kita punya anggota himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Lalu ini R, anggotanya A, B, himpunan ABC, himpunan AC. K, anggotanya himpunan kosong. Kalau kita melihat jumlah anggota di dalam himpunan A, R, dan K, himpunan A anggotanya berapa? 4, Bu. 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau R ada berapa? 3. 3. Himpunan R anggotanya 3 itu apa aja? A, B, 4. Ada 4, Bu. 4. Ya. A, B, himpunan ABC, dan himpunan AC. Karena kalau kita sebentar. Kalau kita gambarkan himpunannya dalam diagram Venn seperti ini ya. Yang R ini kan sebetulnya ini ada A, lalu B, lalu anggota yang ketiga ini himpunan yang isinya A, B, C. Ya. Sama satu lagi himpunan yang isinya AC. Jadi ini A, C. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau K anggotanya berapa? 1. 1. Anggotanya adalah himpunan kosong. Betul. Jadi kalau himpunan K kita tuliskan tuh ini himpunan K. Nah, ini gini dia. Jadi ini tuh anggotanya atau elemennya himpunan K, gitu ya. Oke, jadi kalau kita sebutkan keanggotaannya, 3 adalah anggota A. Betul ya. Kemudian himpunan ABC adalah anggota R. Tapi kalau kita nulis misalnya ini tidak ada kurung kurawalnya, boleh nggak? A, B, C adalah anggota R. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul. C adalah anggota R. Nggak boleh. Salah ya. Yang benar ini. C bukan anggota R. Karena yang anggota R adalah himpunan AC. Kalau C aja bukan. Gitu ya. Himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu simbolnya 2 ya. Boleh kurung kurawal seperti ini. Atau gini. Ini sama dengan ini ya. Kita nyebut begini boleh, ini boleh. Gitu. Nah, himpunan kosong bukan anggota dari R. Karena di dalam R tidak ada himpunan kosong. Ya. Tapi di dalam K ada himpunan kosong. Oke, itu untuk keanggotaan. Izin, Bu. Ya, silakan. Ini kan tadi ada himpunan A, B, C, elemen dari R. Yang nomor 2 itu benar ya? Atau salah? Betul. Ini Benar ya, ya? betul. Oke. Nanya itu aja, Bu. Oh ya, oke. Jadi anggotanya R itu 4. A adalah anggota R, B adalah anggota R, lalu himpunan ABC. Termasuk kurung kurawalnya ya, kita nyebutnya anggota. Itu boleh. Satu lagi, himpunan yang berisi AC, itu juga anggota. Karena nanti selain anggota itu ada himpunan bagian. Kalau himpunan bagian itu simbolnya nanti begini. Nah, ini agak beda lagi. Gini. Ya, nanti kita akan ke sana. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh lagi. Misalnya P1 isinya himpunan A dan B. P2 isinya adalah himpunan A dan B. Jadi kalau ini P1 itu kalau kita menggambarkan ya. Kalau ini P1, maka A, B berdiri sendiri begini. Sorry. Nah, gini. Tapi kalau P2, ini ada himpunan. Nah, di dalam himpunan ini ada A, ada B. Sini. Jadi dikurung. Yang P3, ini P3, terus begini, terus begini. Nah, AB-nya di sini. Gitu ya. Ini P3. Jadi kalau kita nyebut A adalah anggota P1, betul. A bukan anggota P2.
Karena kan anggota P2 kan himpunan ini ya. Tapi A itu adalah anggota dari sini. Ya. P1 itu kan isinya himpunan AB ya. Dan dia adalah anggota dari P2. Benar nih kalau kita nulis begini. P1 itu anggota dari P2. Karena isinya himpunan P2 itu kan himpunan P1 ya. Gitu. P1 bukan anggota P3. Karena anggotanya P3 kan harusnya P2. Gitu. Ya. Lanjut ya. Nah, kalau tadi cara pertama adalah dengan enumerasi atau menyebutkan satu persatu anggota dari himpunan itu. Yang kedua, kita boleh dengan menggunakan simbol-simbol baku. Ini sudah menjadi simbol baku di dalam apa namanya dunia matematika ya. Seperti huruf P. P itu adalah simbol dari himpunan bilangan bulat positif. Kemudian N itu adalah himpunan bilangan natural atau alami. Kemudian Q itu bilangan rasional. Kemudian R bilangan real, C itu bilangan kompleks, Z itu bilangan bulat. Gitu. Jadi huruf-huruf ini sudah dipakai sudah menjadi kesepakatan gitu ya, konsensus kalau mau menyebutkan himpunan bilangan positif kita boleh pakai P gitu. Kalau mau menyebutkan himpunan bilangan kompleks kita nggak boleh pakai huruf yang lain, harus pakai C. Gitu ya. Kemudian satu lagi ada himpunan universal atau semesta pembicaraan, simbolnya adalah U. Jadi misalnya U adalah 1,2 sampai 5. Ini semesta pembicaraannya bilangan 1 sampai 5 gitu ya. Kalau A adalah himpunan bagian dari U, maka kita boleh menuliskan himpunan A misalnya 135, misalnya lagi 124, misalnya lagi 345. Pokoknya angka-angkanya ya hanya boleh 1, 2, 3, 4, dan 5 aja. Kalau kita menyebutkan himpunan bagian ya. Tuh. Jadi ini dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan menggunakan sifat. Contohnya, cara penulisannya begini. Himpunan misalnya A sama dengan himpunan X gitu ya, di mana atau dengan syarat gitu ya. Jadi garis miring di mana, lalu syarat yang harus dipenuhi oleh X itu apa? Contohnya, A adalah himpunan bilangan positif bulat yang lebih kecil dari 5. Bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 itu ya berarti 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau mau dituliskan secara enumerasi begini. Kalau pakai kalimat begini. Kalau pakai sifat, pakai notasi pembentuk himpunan, kita boleh menuliskannya begini. A adalah himpunan X sedemikian hingga atau di mana X adalah anggota P. Tadi P kan sudah di sini ya dikenalkan di simbol-simbol baku. P itu adalah bilangan positif, bulat positif. Berarti kita boleh nyebut begini. X anggota anggota himpunan P di mana kasih koma lagi kasih keterangan karena kalau hanya X anggota P aja kan masih banyak banget tuh. P itu bilangan bulat positif. Ini yang mana nih yang dimaksud? Nggak ketahuan. Nah, kasih keterangan lagi bahwa X lebih kecil dari 5. Maka semua orang yang membaca notasi ini akan memikirkan angka yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kalau kita membuat himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, harus jelas. Yang kedua misalnya, himpunan M. M adalah anggota X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode tertentu. Gitu ya. Maka isinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Saya istirahat sebentar ya, karena ada azan.
Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Maaf ya, terpotong sebentar. Baik, yang keempat, jadi kita sudah tahu cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan satu persatu atau enumerasi, kemudian dengan menggunakan notasi-notasi baku, yang ketiga dengan menggunakan sifat atau notasi pembentuk himpunan. Nah, yang keempat yang paling gampang nih, dengan diagram Venn. Dengan diagram Venn itu dengan gambar maksudnya. Tadi sudah kita coba sedikit ya. Jadi misalnya kita punya U itu semesta pembicaraannya. Bilangan 1 sampai 8. 1, 2, kemudian kita boleh lanjutkan dengan 3 titik begini. 7, 8. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A, 1, 2, 3, 5. B, 2, 5, 6, 8. Kalau kita lihat, A dan B ini ada yang kembar, yaitu angka 5 sama 2. Berarti nanti kalau digambarkan dalam diagram Venn, himpunan AB ini akan beririsan seperti ini. Ya, jadi A-nya ini lingkaran ini 1 2 3 5, B-nya 2 5 6 8. Nah, karena semestanya adalah 1 sampai 78, maka kalau dia tidak ada di A dan tidak ada di B, kita letakkan di luar. Gitu ya. Itu dengan diagram Venn. Nah, masing-masing itu punya keterbatasan gitu ya. Jadi tidak semua kasus kita bisa gunakan diagram Venn, tidak semua kasus bisa kita gunakan enumerasi, tidak semua kasus kita bisa gunakan dengan notasi pembentuk gitu ya. Kayak tadi kalau kita punya himpunan yang random banget yang isinya itu tidak ada satu sifat pun yang menyatukan mereka, ya kita berarti tidak bisa tuliskan dengan notasi pembentuk gitu ya. Jadi sesuai dengan kepentingannya. Oke, lanjut ya. Setelah 4 cara penulisan himpunan dengan fungsinya masing-masing, maksudnya dengan apa ya, peruntukannya gitu. Jadi melihat ini bisa nggak sih kalau kita tuliskan dengan cara itu gitu. Kita harus pintar-pintar menyajikan. Baik, berikutnya ada kardinalitas. Di dalam himpunan itu kardinalitas adalah jumlah elemen atau jumlah anggota dalam himpunan A. Notasinya adalah dengan huruf N kecil seperti ini, N, lalu diikuti himpunan A, atau kita juga bisa pakai tanda absolut seperti ini, garis tegak A, kemudian diapit 2 garis tegak. Itu berarti kita diminta untuk menghitung jumlah anggota di dalam himpunan tersebut. Misalnya, himpunan B adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Bilangan prima yang lebih kecil dari 20 berarti kita bisa hitung nih.
yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, kardinalnya berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Kemudian himpunan T. Himpunan T ini random banget. Isinya kucing, huruf A kecil, Amir, 10, paku. Ini mau nggak mau harus disajikan dalam bentuk seperti ini. Tidak ada cara lain. Kardinalnya berapa? Kardinalnya 5. Ya. Himpunan A yang isinya begini, kardinalnya berapa? Kardinalnya 1, 2, 3. Ya. Itu kardinalitas. Nah, tadi juga sudah kita singgung berikutnya himpunan-himpunan khusus. Ada himpunan kosong atau null set. Himpunan yang kardinalnya 0. Karena himpunan itu nggak ada isinya. Kosong. Notasinya kita bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tadi sudah ya. Contohnya kalau dalam kalimat seperti apa? Himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan. Dr. Pratiwi itu, dia pernah diusulkan tapi belum sempat naik ke bulan ya. Jadi masih kosong. Himpunan orang yang nggak bisa mati gitu. Itu himpunan kosong. Misalnya begitu ya. Terus himpunan X, di mana X lebih kecil dari X. Kan nggak ada ya, himpunan yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Nah, berarti itu dia kardinalnya kosong. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau ini bukan himpunan kosong ya, karena himpunan ini ada isinya, walaupun isinya himpunan kosong. Gitu. Jadi himpunan ini bukan himpunan kosong. Lalu ini juga bisa ditulis himpunan yang berisi himpunan kosong, lalu himpunan yang isinya himpunan kosong. Ini kalau dituliskan begini. Yang ini kita bisa ganti dengan notasi ini, lalu yang ini yang di dalamnya ya, yang diganti notasi ini. Terus di kurung kurawal. Oke, jadi ya, ini saya tegaskan lagi bahwa ini bukan himpunan kosong karena dia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang disampaikan, saya langsung diinterupsi aja ya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, nah kalau tadi ada elemen, ini ada himpunan bagian. Notasinya seperti ini. Kalau himpunan bagian kan tadi begini ya, kayak E, C dulu terus dikasih garis gitu. Kalau himpunan bagian seperti ini. Tidur ada garisnya. Ada garisnya kenapa? Karena himpunan itu sendiri adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri gitu. Jadi kalau A-nya ini lebih kecil dari B, jadi yang lingkaran luar itu B, lingkaran dalam A, maka kita sebut A adalah himpunan bagian B, yang U aja. Tapi kalau A-nya membesar sampai sama dengan B, artinya berimpit ya, maka kan dia jadi sama dengan. Nah, jadi sama dengan ini termasuk himpunan bagian dari dirinya sendiri gitu. Jadi himpunan A itu dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen dari A itu adalah anggotanya B. Elemennya A adalah anggotanya B. Elemennya A adalah elemennya B gitu ya. Sebaliknya, kalau A adalah subsetnya dari B, maka B adalah supersetnya dari A. Kalau dalam diagram Venn seperti ini ya. B adalah himpunan bagian dari U. A adalah anggota himpunan bagian dari B. Ya. Kita coba lihat contohnya. Himpunan 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari himpunan yang berisi 1 sampai 5. Ini benar. Ada kurungnya. Jadi kalau kita mau menuliskan himpunan bagian, maka harus pakai kurung kurawal. Berbeda dengan yang elemen tadi ya. Yang elemen 1 adalah elemen dari himpunan ini tanpa kurung kurawal. 2 adalah anggota dari himpunan ini tanpa kurung kurawal. Oke, kalau himpunan bagian harus pakai kurung kurawal. 1, 2, 3, himpunan yang berisi 1, 2, 3 adalah himpunan bagian dari himpunan yang berisi 1, 2, 3. Jadi
sebuah himpunan itu adalah subset atau himpunan bagian dari dirinya sendiri. Gitu. Kalau pakai notasi pembentuk bilangan, himpunan asli itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, itu adalah himpunan bagian Z. Z itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan dari min 0 positif ya. Jadi ini himpunan bagian dari Z. Sedangkan Z itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Bilangan real itu bilangan bulat ditambah pecahan. Itu bilangan real. Termasuk jadi semua bilangan, pokoknya yang real itu adalah anggota bilangan real. 0, 1, 2, 3, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Termasuk negatifnya. Gitu ya. Nah, lalu R itu anggota bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks itu adalah memuat bilangan real plus bilangan khayal. Gitu. Jadi kalau ada himpunan R nih, ini yang real nih, lalu ada himpunan lain khayal. Nah, ini kalau digabung dia jadi bilangan kompleks. Gitu ya. Ya, itu contoh-contoh bilangan himpunan bilangan. Termasuk nanti contoh keempat coba dipahami, dicoba pakai angka. Ini cara membacanya gimana. Ya. Lanjut ya. Masih di himpunan bagian dan anggota. Kita coba lihat teoremanya. Untuk sembarang himpunan A, maka akan berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi, A itu himpunan bagian dari dirinya sendiri. Makanya simbolnya himpunan bagian itu ada sama dengan di sini. Kemudian satu lagi, himpunan kosong. Itu juga himpunan bagian dari A. Kemudian, kalau kita punya statement A himpunan bagian dari B, sedangkan B himpunan bagian dari C, maka pasti A adalah himpunan bagian dari C. Gitu ya. A di dalamnya B, B itu di dalamnya C. Berarti A adalah himpunan bagian dari C. Ya, seperti yang ini. A himpunan bagian dari B, sedangkan B himpunan dari U gitu. Maka A himpunan bagian dari U. Ya. Kemudian ini himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari A, sama A juga himpunan bagian dirinya sendiri ya. Sehingga A dan himpunan kosong itu disebut himpunan bagian, tapi himpunan bagian tak sebenarnya seperti sebenarnya. Jadi kita sebut dia improper subset. Yang proper ya yang selain kosong sama dirinya sendiri. Contoh ya. Ini tadi himpunan A 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 itu himpunan bagian dari A, tapi improper subset. Nah, kalau kita mau menghitung berapakah jumlah himpunan bagian dari himpunan A, maka kita nanti himpunan bagian itu kalau digabungkan dan dimasukkan dalam sebuah himpunan, namanya himpunan kuasa. Bentar, saya langsung ke sini. Sebentar. Nah, himpunan kuasa itu adalah power set, itu himpunan dari himpunan-himpunan yang elemennya adalah semua himpunan bagian. Contoh ya, misalnya tadi kan ada himpunan yang berisi 1, 2, 3. Ini kan unsur awal. Terus kalau kita mau menyebutkan himpunan bagiannya apa aja? Himpunan bagiannya kita bisa menyebutkan himpunan yang berisi 1 elemen aja. 1. Lalu 2. Kemudian 3. Kemudian yang berisi 2 elemen berarti 1 dan 2. Aduh, sorry. 1 dan 2.
Kemudian 1 dan 3. Maaf ya, agak susah. 1, 3, lalu 2, 3. Oke. Jumlah anggotanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang proper. Yang improper adalah himpunan kosong, kan termasuk ya. Sama satu lagi dirinya sendiri. Jadi yang isinya 1, kemudian 2, sama satu lagi 3. Aduh, sorry, ini saya nulisnya agak sulit. Gitu ya. Sorry. Nah, jadi isinya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyaknya atau kardinalitas dari power set atau himpunan kuasa itu ada sebanyak 2 pangkat jumlah elemen di dalam anggota itu. Kalau himpunan ini kan isinya 3 nih, jadi 2 pangkat 3. Jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kemudian tadi himpunan bagian kan ada sama dengannya nih. Nah, kalau ada himpunan yang sama persis, itu disebut dengan himpunan yang sama. Notasinya sama dengan biasa. Jadi artinya elemennya harus sama persis. Persis plek, gak ada yang beda. Jadi kalau misalnya isinya 1, 2, 3, 4, yang B juga 1, 2, 3, 4. Itu namanya sama. Berbeda satu aja, baik itu jumlah maupun elemennya, maka kita tulis dia tidak sama dengan. Ya. Izin, Nah, Bu. ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3 itu sama. Kalau misalnya urutannya 2 himpunan itu beda, masih dibilang sama nggak? Masih sama ya. Artinya urutan tidak jadi penilaian ya. Iya, tidak jadi, siap, Bu. tidak dianggap gitu ya. Oke, Bu, siap. Oke. Kemudian kalau ada himpunan yang sama, bagaimana kalau ada himpunan yang jumlahnya sama tapi elemennya beda, tapi isinya sama-sama 4 misalnya. Nah, himpunan tersebut disebut dengan himpunan ekuivalen. Jadi misalnya kayak gini, himpunan A isinya 1, 3, 5, 7, ini himpunan ganjil, sedangkan B himpunan bilangan himpunan huruf kecil, 4 huruf kecil A, B, C, D. Jumlahnya 4, ini juga jumlahnya 4. Maka kita sebut 2 himpunan A dan B ini ekuivalen. Ya, simbolnya adalah tilde seperti ini. Nah, artinya A ekuivalen dengan B jika kardinalitas dari A dan B sama. Ini kan simbol jumlah ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada istilah yaitu himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas atau disjoin itu artinya kedua himpunan itu tidak memiliki elemen yang sama. Kalau mau digambarkan pakai diagram Venn, dia tidak beririsan, lepas. Kayak gini. Ini himpunan yang saling lepas. Tentu anggotanya nggak ada yang sama ya. Contoh, misalnya kalau dalam notasi pembentuk, A adalah anggota himpunan P. P itu positif, bulat positif, di mana X-nya lebih besar, kurang dari 8. Berarti kita nyebut dia 1, 2, 3, sampai 7. Kemudian yang B, 10, 20, 30. Nah, ini nggak ada yang sama. Gitu. Ya, jadi saling lepas. Notasinya adalah 2 garis lurus. Ini kalau di aljabar linear kita nyebutnya dia sejajar. Kalau di istilah matrik itu dia, kalau di istilah garis ya dia sejajar. Tapi kalau di himpunan ini namanya saling lepas. Himpunan kuasa tadi sudah. Oke, kita lanjut sedikit dengan operasi terhadap himpunan. Sama kayak angka, terhadap himpunan kita juga bisa melakukan operasi. Nah, operasinya nggak banyak sih. Ada beberapa operasi yaitu
ada irisan, union, kemudian selisih, kemudian beda setangkup. Udah paling itu aja. Kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama interseksi atau irisan atau intersection. Notasinya adalah huruf U terbalik. Ini tapi sebenarnya bukan U ya, karena kalau di Word pun kita nggak pakai U besar, tapi ada ya semacam U, itu notasi irisan. A, irisan B. Kalau pakai diagram Venn, gambarnya kayak begini, beririsan. Artinya elemen dari dua buah himpunan itu ada yang sama, gitu ya, beririsan. Kalau pakai notasi pembentuk, bagaimana cara menuliskannya? Menuliskannya begini. A irisan B itu adalah sebuah himpunan yang nanti isinya X, di mana X-nya itu elemen dari himpunan A, dan, nah, ini harus kata-kata dan, tidak boleh atau. Ini ya, dan. X anggota B. Karena dan itu kan dua-duanya harus dipenuhi. Di sini ada, di sini juga ada. Jadi kalau digambarkan beririsan di sini, di daerah yang terarsir abu-abu ini ya, itu anggota dari A irisan B. Kita coba lihat contoh kalau pakai enumerasi. A 2, 4, 6, 8, 10. B 4, 10, 14, 18. Yang kembar adalah 4 dan 10. Jadi A irisan B adalah 4 dan 10. Ya. Contoh yang kedua, kalau kita punya himpunan A, elemennya 359. B min 2 dan 6. Ini kalau diiris, dia akan ketemu himpunan kosong. Karena nggak ada yang kembar. Jadi kita sebut dia A saling lepas dengan B. Gitu ya. Jadi kalau digambar ya, himpunan A dan B ini nggak beririsan. Yang kedua, union atau gabungan, notasinya kebalikannya interseksi, kebalikannya irisan, A union B. Nah, kalau pakai notasi pembentuk begini. A union B adalah himpunan X, di mana X anggota A, atau, nah, jadi bedanya adalah kalau di irisan itu dia dan itu kan ini dipenuhi. Tapi atau, itu boleh di sini aja, atau di sini saja gitu. Salah satu atau dua-duanya. Jadi anggotanya A atau anggotanya B. Misalnya dia anggotanya A tapi tidak di B, berarti kan di daerah sini. Terus dia anggotanya B tapi tidak di A, berarti di daerah sini nih. Ya. Dia kan ada di B tapi tidak di A. Lalu bisa juga dia ada di A, ada juga di B, berarti di sini. Gitu. Sehingga kalau A union B, daerah yang diarsir adalah semuanya. Gitu ya. Ini notasinya atau. Kalau pakai enumerasi kita coba lihat himpunan A yang isinya 258 dan B yang isinya 7522. Kalau digabung ya berarti gabungan semuanya. Kalau kembar Bu, kalau kembar ditulis salah satu aja. Nih, ya, jadi nggak usah dua-duanya. Kalau kembar cukup ditulis salah satu. Nah, sekarang kalau ada A digabung sama himpunan kosong, berarti kan ketemunya dia sendiri ya, karena A digabung sama himpunan yang nggak ada isinya, ya berarti kan isi kembali lagi hasilnya A. Itu, paham ya? Lanjut, operasi ketiga, komplement. Komplement itu lawan. Notasinya garis di atas. Tapi ada beberapa buku, misalnya kalian nyari buku nih, ada yang pakai kok begini notasinya, A pangkat C kecil gitu. Ada yang begitu. Sama aja sih. Jadi A garis atas itu komplement. Notasinya adalah, kalau dipakai notasi pembentuk ya, A komplement itu sama dengan adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota universal atau anggota semesta, gitu ya. Tapi dia tidak ada di A, jadi adanya di luarnya A. Tapi masih dalam konteks pembicaraan. Sehingga kita harus menyebut X anggota universal atau anggota semesta pembicaraan dan X bukan anggota A. Jadi dia di luarnya di sini. Jadi yang diarsir adalah di luar lingkaran. Sini ya, yang warna abu-abu. Di misalnya kalau kita punya semesta pembicaraan 1 sampai 9.
lalu A-nya adalah 1379. Maka komplemennya adalah anggotanya U tapi yang tidak ada di A. Jadi 2, 4, 5, 6, sorry. Ya ini kurang 5 ya. 5, 6, 8. Gitu. Ini tambah 5. Gitu. Itu komplemen. Ya, lebih detailnya kalau kita pakai himpunan yang lebih besar ya, misalnya A adalah himpunan mobil buatan dalam negeri, B himpunan semua mobil impor, C himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990, D himpunan mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta, E himpunan semua mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Bagaimana kita mau menuliskan dalam notasi matematika atau notasi himpunan untuk kalimat berikut? Himpunan mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Nah, kita bedakan di sini. Atau berarti nanti ada union. Nah, jadi ini satu bagian, lalu atau nanti bagian yang lain diimpor dari luar negeri. Nah, yang bagian depan, bagian pertama itu adalah mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri. Universitas ini maksudnya universitas tertentu ya, berarti himpunan E. Lalu produksi dalam negeri. Dalam negeri itu A, berarti irisan A. Karena kok diiris, Bu? Karena mobil milik mahasiswa universitas tertentu kan belum tentu buatan dalam negeri. Tapi kalau kita mau menuliskan mobil mahasiswa di universitas ini yang produksi dalam negeri, maka kita harus pakai notasi irisan. Gitu ya. Lalu yang satunya, mobil yang diimpor dari luar negeri. Dari luar negeri itu berarti komplemennya A. Ya, komplemennya A. Kemudian B itu semua, oh ya, mobil impor itu B. Jadi ini B. Kemudian, oh ini salah nih. Sorry. Ini ya, saya kok kejauhan. Nih, E irisan B. E itu mobilnya mahasiswa universitas tadi yang diimpor dari luar negeri berarti A. Jadi B. Berarti E diiris dengan B. Nah, ini bagian pertama, itu yang sini. Lalu union itu atau, kemudian diimpor ini. Nah, nanti kalau kita sudah belajar hukum-hukum aljabar, penulisan sepanjang ini itu bisa diringkas dengan ini. Sama nih nilainya. Tapi nanti kita pelajari di pertemuan minggu depan. Di hukum-hukum aljabar. Oke ya. Ini saya lanjut dulu. Pengenalan operasi-operasi dalam himpunan. Berikutnya ada selisih atau difference. Selisih itu notasinya A min B. Nah, siapa himpunan dari A min B? Himpunan dari A dikurangi B itu adalah X sedemikian hingga X adalah anggotanya A. Jadi yang dilihat A dulu. X itu anggota himpunan A tapi diambil himpunan B. Jadi kalau dia ada di daerah B maka dia dilepas gitu. Jadi notasinya tuh X anggota himpunan A dan X bukan anggota B. Gitu. Jadi yang tadinya semula A kan ini ya selebar lingkaran ini, tapi begitu dia ada yang sama dengan B, maka ini tidak masuk dalam arsiran. Jadi yang diarsir sini aja. Ini simbolnya A min B. Kalau B min A ya berarti yang sebelah sini. Kalau B min A, ini berarti begini. Yang diutamakan yang B ya, anggotanya B, tapi tidak di A. Ini kan masuk anggota A nih, jadi yang di sini aja. Gitu. Nah, dengan cara lain sebetulnya ini bisa kita tulis dengan ini A diiris dengan komplemennya B itu sama. Komplemennya B kan luarnya B kan di luar B sini ya. Nah, itu diiris sama A. Jadi di sini nih.
Jadi A min B itu sama dengan A irisan B komplement. Kita coba lihat. Kalau kita punya A, himpunan yang isinya 1 sampai 10, lalu B ini bilangan genapnya. Berarti A min B adalah himpunan bilangan ganjil. Dia ada di A, tapi nggak ada di sini. Berarti kan ganjil. Ya. Nah, untuk kasus ini, kalau B dikurangi A, berarti kosong ya, karena nggak ada yang kembar. Gitu. Lalu ini, 135 dikurangi 123. Berarti, lihat di sini, lihat yang depan, 135. Terus kalau ada yang kembar dengan sini, diambil. Nah, ini dicoret. Jadi, sisanya adalah, oh ini juga coret. Sisanya adalah 5. Gitu. Sedangkan sebaliknya kalau 123 dikurangi 135, fokusnya di sini dulu. 123, terus lihat di sini ada yang kembar nggak? Ada nih 1 sama 3, berarti 1 sama 3 ya. Berarti tersisa 2. Gitu ya. Jadi selisih itu tidak berlaku bolak-balik. Kalau hukum ini tidak berlaku komutatif gitu. Kita pelajari minggu depan yang komutatif. Jadi tidak berlaku bolak-balik ya. Sama kayak pengurangan bilangan biasa. Selisih itu kan tidak berlaku bolak-balik. Karena 1 dikurangi 4 tidak sama dengan 4 dikurangi 1. Yang terakhir, operasi beda setangkup atau symmetric difference. Notasinya itu plus di lingkar. Nah, ini kita boleh tuliskan seperti ini. Jadi gabungan dari A min B dengan B min A. A min B itu kan daerahnya di sini ya. B min A kan yang di sini. Nah, ini digabung dengan union. Atau kalau kita lihat gambarnya, kita boleh tuliskan dari, kalau ini diarsir kan berarti A union B semuanya. Jadi ini nih, A union B. Tapi diiris, dikurangi yang tengah. Yang tengah itu irisan. Jadi A union B itu semuanya dikurangi irisannya. Jadi sini sama sini. Itu beda setangkup. Jadi misalnya kita coba lihat contoh 19. Himpunan A yang isinya 2, 4, 6, lalu B 2, 3, 5. Operasi beda setangkup akan menghasilkan gabungannya itu 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita lihat A dan B beririsan enggak? Beririsan di angka 2. Maka yang tadi digabung 2, 3, 4, 5, 6 diambil 2. Sehingga menjadi 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi digabung dulu, lalu nanti dikurangi dengan irisan. Gitu. Ya, saya kira hari ini dulu. Ini kita lanjutkan minggu depan. Dan nanti kita lanjutkan dengan hukum-hukum pada himpunan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini pengenalan himpunannya ya. Mudah-mudahan refreshing hari ini kan ini sebetulnya merefresh memori kalian tentang himpunan yang sudah pernah diperoleh waktu SMA, SMP ya. Mudah-mudahan bisa refresh lagi untuk menyambung minggu depan di hukum-hukum himpunan. Karena itu sudah lebih detail, karena nanti kita akan belajar logiknya di sana. Oke? Jadi, seperti biasa, ini nanti saya simpan rekamannya, yang kalian boleh akses kapanpun. Pertemuan pertama tidak saya kasih tugas dulu ya. Tugasnya mulai minggu depan. Ada yang ditanyakan? Untuk ini tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Oh, tidak ada suaranya. Oh ya, oke. Baik, kalau tidak ada, hari ini kita akhiri dulu ya. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bu, ini nggak ada absensi ya?